Shalom, selamat pagi. Selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 25 Juli 2025. Dari Bukit Sion saya menyapa ibu bapa, saudara-saudaraku dan anak-anakku sekalian yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, perkenankan saya membaca firman Tuhan dari Mazmur 85 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur 85 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Namun sebelum kita membacanya, kita minta pertolongan di dalam Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang rahmani dan rahimi. Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu itu mengingatkan kami, agar kami hidup oleh firman-Mu. Bapa di surga, dengarkan doa kami. Kami meminta hikmat dan ma'rifat daripada-Mu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 85 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa Mohon Israel Dipulihkan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Ibu bapa, saudara-saudaraku dan anak-anakku sekalian yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, dari bacaan ini saya memberikan tema untuk menjadi perenungan kita adalah doa dan pemulihan. Doa dan pemulihan. Kalau kita melihat dalam kamus bahasa Indonesia, kata dasar untuk pemulihan adalah pulih, dan pulih itu selalu dihubungkan dengan kondisi sembuh dari sakit. Sesungguhnya pulih memiliki makna yang lebih luas. Pulih artinya kembali seperti semula. Pulih berarti menjadi baru lagi atau kembali normal. Sedangkan pemulihan menunjuk pada proses, cara, perbuatan untuk memulihkan. Jadi pemulihan merupakan salah satu kebutuhan dan kerinduan terpenting dalam kehidupan manusia. Setiap saat manusia memerlukan pemulihan. Ada yang ingin dipulihkan dari sakit penyakit, ada yang ingin dipulihkan dari hubungan rumah tangga dan sesama yang mungkin agak renggang atau retak. Ada yang ingin dipulihkan dari keterpurukan ekonomi. Ada yang ingin dipulihkan dari berbagai macam pergumulan. Namun, ada satu pemulihan yang dapat mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pemulihan dalam hubungan dengan Allah, atau pemulihan dalam hubungan dengan Tuhan. Bertolak dari Mazmur 85 ini yang berisi tentang doa ratapan kepada Allah agar Allah memulihkan keadaan Israel. Doa kepercayaan yang diungkapkan Bani Korah dalam Mazmur ini bahwa Allah pasti akan memulihkan Israel. Di sini dalam teks ini, Bani Korah yang selalu memuji Tuhan dalam bait Tuhan menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan memulihkan Israel.
Mazmur Bani Korah ini mengajarkan kita bahwa berdoa itu harus dengan percaya, dengan sungguh, dan siap menerima berkat dari Tuhan. Karena itu, pemazmur terus berdoa agar Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Bagi pemazmur, pemulihan dan kasih Allah ini merupakan sukacita yang tak ternilai dalam kehidupan manusia. Mazmur ini menggambarkan kondisi sesudah Israel kembali dari pembuangan di Babel. Mereka kembali ke Israel tetapi keadaannya berbeda dengan yang mereka harapkan. Tuhan telah menyelamatkan umatnya dari pembuangan, di mana dosa diampuni, hak atas tanah dipulihkan. Tapi masa depan dengan desa dan kota yang tinggal puing-puing, tanah yang gersang tak siap untuk menghasilkan. Kelumpuhan ekonomi menjadi pergumulan besar bagi negeri itu. Pemulihan Tuhan bukan hanya soal pengampunan, tapi soal penyertaan kuasa Tuhan untuk menata dan membangun kembali masa depan. Ibu bapa, saudara-saudaraku, kita semua pasti merindukan namanya pemulihan. Pemulihan Tuhan terjadi ketika kita bertobat dan memohon kepadanya. Untuk mengalami pemulihan Tuhan, kita harus mengakui kuasa Tuhan dan berserah sepenuhnya pada proses Tuhan. Kadangkala di dalam proses pemulihan Tuhan kita diganjar terlebih dahulu dengan berbagai persoalan yang menyesakkan hati. Ikuti proses dari Tuhan. Ingatlah, pemulihan dari Tuhan terjadi bagi hati yang berserah pada proses Tuhan. Pemulihan tidak akan terjadi jika hati masih menyimpan keraguan, jika hati menyimpan amarah, jika hati menyimpan sakit hati. Dalam bahasa Toraja dikatakan untambukan esun. Jika pemulihan tidak akan terjadi jika kebencian atau dendam begitu dalam hati kita. Kita tidak mengalami pemulihan jika saat sakit sudah berdoa tapi masih ragu. Saat ada konflik dengan pasangan atau rekan kita, teman kita, sahabat kita, lalu masih terus menyimpan sakit hati itu. Saat keadaan tanpa harapan dan kita cepat putus asa. Tapi bagaimanapun keadaan ibu bapa, saudara dan saya hari ini, Tuhan dalam rencana kekalnya tetap memulihkan kita. Ia telah memulihkan kita dari dosa dan karyanya di dalam Kristus Yesus. Kita sudah mengalami pemulihan Tuhan yang luar biasa. Dan pemulihan Tuhan itu berlangsung dari berbagai masalah. Mari ibu bapa, saudara-saudara, mari kita imani bahwa pemulihan Tuhan tetap berlangsung bagi kita semua. Mari bertekun di dalam doa agar Tuhan terus menyertai di tengah badai dan gelombang yang menerjang hidup kita dengan berbagai persoalan dan pergumulan, baik persoalan sosial, politik, persoalan ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi mari kita mengimani bahwa kasih Tuhan menggerakkan kemandirian gereja, menggerakkan kemandirian masyarakat, menggerakkan setiap umatnya, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi kita umat manusia. Percayalah ibu bapa bahwa Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup memulihkan yang terluka. Yesus sanggup menyembuhkan yang menderita. Dan Yesus sanggup memulihkan hidup ibu bapa, saudara-saudara. Apapun pergumulan kita, jalanilah hari-harimu dengan tindakan iman, dengan percaya bahwa Tuhan telah memulihkan kita. Jalani hidup sebagai orang yang telah dipulihkan Tuhan, penuh dengan kemurahan, penuh dengan harkat, dengan berkat, dan selamat dari Tuhan. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa Bapa di dalam Kristus Yesus, terima kasih. Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat.
Engkau memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk beraktivitas. Hari ini kami membaca dan mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami akan melakukan aktivitas kami, baik sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai tenaga keamanan, sebagai polisi, sebagai tentara. Kami juga sebagai pegawai, sebagai naradidik, sebagai tenaga kesehatan, sebagai guru. Apapun profesi kami, oh Tuhan, tolonglah dan kasihanilah kami. Berkati seluruh pejabat kami, pejabat pemerintahan, seluruh ASN. Tuhan memberkati agar mereka boleh mengangkat tugas dan tanggung jawab. Mereka boleh bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Mereka senantiasa mengingat Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa memulihkan bangsa kami, negara kami, secara khusus daerah kami, Kabupaten Tanah Toraja. Kami percaya Tuhan memakai bupati dan wakil bupati dengan segenap OPD-OPD yang ada. Biarlah ya Bapa, mereka menjadi saluran berkat-Mu dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di surga, dengarkan doa kami, dengarkan permohonan kami, karena kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa, demikian kiranya Tuhan senantiasa menolong, mengasihi, dan memberkati kita. Puang umpasake kami.